Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat dan reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi obat. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Switania Versimiagus, yang kedua ada Suci Maharani, yang ketiga ada Dava Octavia Ayu Larasati, yang keempat ada saya sendiri, Mutia Harika, dan juga yang terakhir ada Rahma Jelita Amri. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu obat mempertahankan sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan terapiknya selama penyimpanan. Fungsi stabilitas obat adalah untuk menentukan masa simpan produk jadi beserta sistem kemasannya dalam kondisi penyimpanan yang telah ditetapkan. Faktor stabilitas penting untuk memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas obat. Degradasi obat dapat menyebabkan hilangnya aktivitas atau terbentuknya senyawa toksik. Selanjutnya, klasifikasi stabilitas obat. Yang pertama ada stabilitas fisik, bentuk sediaan tidak berubah, misalnya tablet pecah atau salepnya yang mengeras. Yang kedua ada stabilitas kimia, tidak ada perubahan struktur kimia obat. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi, yaitu bebas dari kontaminasi mikroba. Yang keempat, stabilitas terapeutik, obat tetap efektif sesuai indikasi. Dan yang terakhir, stabilitas toksikologi, tidak ada pembentukan senyawa toksik. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Terbagi menjadi dua, ada faktor eksternal dan juga internal. Untuk faktor eksternal, yang pertama adalah cahaya, adanya fotodegradasi pada senyawa sensitif, misalnya riboflavin dan vitamin C. Yang kedua ada suhu, terjadi peningkatan suhu dapat mempercepat reaksi degradasi. Yang ketiga ada kelembapan, dapat menyebabkan hidrolisis pada bentuk sediaan solid. Yang keempat adalah oksigen, adanya reaksi oksidasi pada senyawa yang peka, misalnya asam askorbat. Yang kelima, katalisator ion logam Cu2+ dan Fe2+ dapat mempercepat oksidasi. Selanjutnya adalah faktor internal. Yang pertama ada struktur kimia obat. Molekul dengan gugus fungsional tertentu lebih rentan, misalnya ester dan amida. Yang kedua adalah pH medium. pH optimal mencegah hidrolisis atau degradasi. Reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi obat. Yang pertama ada hidrolisis, yaitu pemecahan molekul oleh air. Contohnya aspirin terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Yang kedua ada oksidasi, yaitu reaksi dengan oksigen. Seringkali dia itu melibatkan radikal bebas, contohnya vitamin E dan C yang rentan terhadap oksidasi. Yang ketiga ada fotodegradasi, yaitu degradasi akibat paparan cahaya. Contohnya antibiotik tetrasiklin menjadi kurang aktif. Yang keempat, isomerisasi, yaitu perubahan dari satu isomer ke isomer lain. Contohnya adrenalin berubah menjadi bentuk tidak aktif. Yang kelima ada polimerisasi, yaitu penggabungan molekul kecil menjadi molekul besar. Contohnya degradasi penisilin membentuk senyawa tidak larut. Pencegahan degradasi obat. Yang pertama, hindari kelembapan dengan cara menggunakan desikat atau kemasan tahan air. Yang kedua, hindari paparan cahaya dengan menggunakan botol gelap atau aluminium foil. Yang ketiga, kontrol suhu penyimpanan dengan menyimpan obat di lemari pendingin jika diperlukan. Keempat, gunakan antioksidan dengan menambahkan BHT atau asam sitrat. Yang kelima, penstabil pH dengan menambahkan buffer untuk menjaga pH optimal. Yang keenam, penggunaan agen pelat dengan menambahkan EDTA untuk menginaktivasi ion logam.
Yang terakhir, kesimpulan, stabilitas obat adalah aspek penting dalam pengembangan, penyimpanan, dan penggunaan obat. Faktor internal dan eksternal perlu diperhatikan untuk meminimalkan degradasi. Pemilihan eksipien dan teknik penyimpanan yang tepat dapat meningkatkan umur simpan obat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.